Dalam riwayat yang lain, Zaid bin Sabit juga mengatakan jika yang dipilih itu adalah suaminya, maka talak 1. Jika yang dipilih itu adalah talak, maka hukumnya adalah talak 3, sama dengan Sayyidina Ali. Kebanyakan para ulama wa dhahaba aktsaru ahli ilmi wal fiqhi min ashabin nabi wa man ba'dahum fi hadzal bab ila qauli Umar wa Abdullah wa huwa qaulu Thawr wa ahli Kufah wa amma Ahmad fa dhahaba ila qauli Ali radhiyallahu anhu. Jadi sebahagian ulama fuqaha dari kalangan sahabat mereka memilih untuk mengikuti pendapat Umar dan Ibnu Mas'ud. Kalau dia memilih suaminya, maka bukan talak namanya. Kalau dia memilih hidup sendiri, maka talak 1 jatuh. Imam Ahmad bin Hambal, Imam As-Saur dan penduduk Kufah, beliau lebih condong untuk mengikuti pendapat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Ali berpendapat bahwa seorang istri yang diberi pilihan, kalau dia memilih untuk berpisah dari suaminya, maka talak 3. Kalau dia kembali kepada suaminya, maka talak 1. Ini penduduk Kufah. Ini Imam Ahmad bin Hambal berpegang pendapat. Imam Hambali, mazhab Hambali berpendapat bahwa kalau suami memberikan pilihan kepada istri untuk bersamanya atau untuk berpisah, maka kalau istri memilih untuk berpisah, jatuhnya talak 3, tidak bisa kembali lagi. Kalau istri memilih untuk bersama suaminya, talak 1 sudah jatuh. Tapi kebanyakan ulama memilih pendapat Umar dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau balik kepada suaminya, tidak jatuh talak. Kalau dia memilih untuk hidup sendiri, memisahkan dari suaminya, talak 1 jatuh. Di dalam riwayat yang lain, dijelaskan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajawazallahu li ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam takallam bihi au ta'mal bihi. Kata Nabi, Allah itu akan memaafkan umatku apa yang ada di dalam hatinya selama tidak diucapkan oleh mulutnya. Selama tidak diucapkan atau tidak dilakukan oleh mulutnya. Jadi kalau umpamanya kita hanya niat saja di hati, enggak betul aku, tapi di hati aja, langsung macam aku talak istri aku nih, aku cegai aja. Di dalam hatinya belum terucap oleh mulutnya, belum ada perbuatan yang menunjukkan itu. Jadi lisannya tidak mengucapkannya, dia tidak melakukan hal itu, maka Allah akan memaafkan. Tidak dihitung itu. Jadi kalau di dalam hati ini tidak dianggap talak, dia maafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal amal ala hadza inda ahli ilmi anna ar-rajula idza haddatsa nafsahu bit talaq lam yakun syai' hatta yatakallama bihi. Jadi para ulama menjelaskan bahwa orang yang mengatakan cerai di dalam hatinya, dia mengatakan cerai hanya di dalam hatinya, maka cerai itu tidak akan jatuh sehingga diucapkannya hatta yatakallama bihi. Jadi kalau permasalahan kita sekarang memang tidak diucapkan tapi dituliskan, macam mana? Nah, itu dia di SMS pula mungkin. Jadi kalau dari hadis ini kita ambil, kemudian sudah ditetapkan oleh para ulama maksud hadis ini, apa yang ada di dalam hati ini bukan talak namanya. Kalau sudah diucapkan
barulah itu talak namanya. Jadi kalau sudah diucapkan barulah itu talak namanya. Jadi kalau masih di dalam ini tidak. Jadi kalau dituliskan itu masih dianggap di dalam, belum diucapkan. Kalau betul dia ucapkan. Kalau lewat telepon, nah itu dia sudah diucapkan. Kemudian di dalam riwayat yang lain lagi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun an-nikah wa thalaq wa raj'ah. Jadi kata Nabi ada 3 perkara yang sungguh-sungguhnya menjadi sungguh-sungguh, yang senda guraunya pun menjadi sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhnya sungguh-sungguh, main-mainnya pun sungguh-sungguh. Ada 3 perkara katanya. Pertama an-nikahu, nikah. Jadi nikah hukum tak bisa main, sambil ketawa-ketawa umpamanya, sambil main-main. Ya, kalau kita sekarang umpamanya kalau melihat mungkin ya orang main sinetron lah gitu. Orang main sinetron, memang betul lengkap semuanya. Ada pengantinnya, ada saksinya, ada walinya, main-main loh. Ini nikahnya main-main. Nikah ini kalau main-main betul jadinya. Jadi tadi tidak bisa main-main. Main-main ya jadi sungguh-sungguh. Apalagi yang sungguh-sungguh, jadi sungguh-sungguh. Pertama nikah, ini tidak bisa main-main. Kalau main-main ecek-ecek aja gitu nikah, memang sah jadinya. Jadi memang betul nikah, halal tidak. Kemudian wattolaku, talak. Talak ini pun sungguh-sungguhnya jadi, bengak-bengak aja main-main pun jadi. Nah, ini sama nih. Warroja'ah, dan rujuk. Belum habis masa iddah sudah ditalak namanya dengan talak 1, aku talak di kau. Dah, belum habis masa iddahnya, sambil gurau-gurau, dah lah yuk kita balik aja lah ke rumah. Kata dia, iyalah kita balik ke rumah, sambil main-main aja. Ataupun diajak yuk minum warung kopi atau yuk makan lontong dulu. Dah sambil main-main gurau-gurau, dah balik lagi. Balik, dah selesai. Jadi itu main-main, tapi sungguh-sungguh jadinya. Apalagi yang sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh. Jadi 3 perkara ini. Kita tidak bisa main-main nih. Kalaupun kita main-main tetap sungguh-sungguh namanya. Pertama nikah, yang kedua talak, yang ketiga rujuk. Jadi kalau kita ingin mendamaikan antara 2 pasang suami istri, sepasang suami istri ingin kita damaikan, baiknya tuh tidak usah sambil tegang, tidak usah terlalu tidak usah terlalu monoton, santai aja sambil ketawa-ketawa aja. Dah cerita macam mana nih kau menurut nih? Menurut cerita, sambil main-main sambil gurau-gurau, dah ujung-ujung dia bergurau-gurau lagi dia berdua, dah kita balik aja dah. Main-main dia sambil ketawa-ketawa. Dah betul membalik dia. Dah sah balik dia menjadi suami istri. Jadi dia boleh sambil gurau-gurau nih. Hukumnya tetap jatuh sama seperti mana sungguh-sungguh. Di dalam riwayat yang lain lagi, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu anna imra'ata Thabit bin Qais ikhtala'at min zawjiha ala ahdin nabi fa amaraha an-nabi an ta'tadda bihaidh. Kata Ibnu Abbas, istri Thabit bin Qais, jadi istrinya sahabat yang lain ini mengajukan gugatan cerai. Ini bagi istri yang menggugat cerai suami. Kalau tadi kan suami aja mencerai, ataupun istri diberi pilihan oleh suami. Sekarang istri yang menggugat cerai suami. Macam mana nih? Di zaman Nabi ada istri Thabit bin Qais. Jadi dia menggugat cerai. Dia datang kepada Nabi SAW, terus dia minta agar suaminya menceraikan dia. Lalu Nabi SAW
memerintahkan untuk melakukan iddah selama 1 kali haid. Selama 1 kali haid. Jadi kalau istri minta cerai, kalau suami beri, maka Nabi memerintahkan untuk menunggu masa haid sekali. Tunggu 1 kali haid. Wakhtalafa ahlul ilmi fi iddatil mukhtali'ah. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang wanita yang menggugat cerai terhadap suaminya. Faqala aktsaru ahli ilmi, kebanyakan para ulama min ashabin nabi, dari kalangan sahabat Nabi, wa ghairihim, dan selain mereka, inna iddatal mukhtali'ah iddatul mutallaqah salasu haid. Jadi kebanyakan para ulama berpendapat bahwa iddahnya, masa menunggunya wanita yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya adalah seperti iddahnya wanita yang ditalak 3 kali haid. Tunggu 3 kali haid. Lepas ditalak, haid, tunggu lagi, haid lagi, tunggu lagi, haid lagi, baru udah. Ini kebanyakan para ulama memilihnya untuk 3 kali haid. Wa huwa qaul Sufyan Tsauri wa ahli Kufah wa bihi yaqulu Ahmad wa Ishaq. Ini pendapatnya Sufyan Tsauri, ulama Kufah, dan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ishaq. Qala ba'du ahli ilmi min ashabin Nabi, sebahagian ulama dari kalangan sahabat Nabi, wa ghairihim, dan yang selain mereka, termasuk di dalamnya ini adalah Imam Maliki, Imam Syafi'i, inna iddatal mukhtali'ah haidatun. Iddahnya wanita yang menggugat cerai adalah sekali haid. Jadi iddahnya wanita yang menggugat cerai sekali haid. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, beliau memegang pendapat seperti wanita yang dicerai oleh suaminya. Jadi iddahnya 3 kali suci. Berbeda dengan sebahagian ulama yang lainnya, yaitu termasuk di dalamnya Imam Syafi'i. Kata Imam Ishaq, wa in dhahaba dhahibun ila hadza fa huwa madhhab qawi. Imam Ishaq mengatakan yang kuat itu adalah pendapat yang mengatakan sekali haid, 1 kali haid. Jadi wanita yang menggugat cerai suaminya, masa iddahnya, masa menunggunya, penantiannya hanya 1 kali haid. Kalau dicerai oleh istrinya itu 3, kalau dicerai oleh suaminya itu 3 kali suci. Demikian saja untuk iddah. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bisa melanjutkan perkara ini. Karena ini perkara yang kadang-kadang kita tak sadar bahwa ini terjadi. Kemudian banyak pula kasus-kasus di masyarakat kita, pasangan suami istri yang tak tahu tentang hal ini. Maka minimal kita bisa memahaminya lah sedikit demi sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.